Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang perkembangan tingkat kognitif peserta didik. Tapi sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haryanto SPD MPD dan Ibu Dr. Geminis Titi Sakir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya, Anissa Reski Novianti, Sadira Keisha Nurevani, Nadia Nurmutia Zahrani. Perkembangan tingkat kognitif peserta didik merujuk kepada proses pertumbuhan dan perubahan pada kemampuan berpikir, proses informasi, dan memecahkan masalah pada setiap tahap perkembangan. Ini mencangkup perkembangan kemampuan kognitif seperti memori, memecahkan masalah, bahasa, dan pemikiran abstrak. Setiap jenjang pendidikan memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda dan penting untuk memahami tahap ini agar metode pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik pada setiap jenjang. Metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, anak usia dini 2-7 tahun. Tahap praoperasional, di mana anak-anak meningkatkan penggunaan bahasa, angka, huruf, dan simbol-simbol lainnya. Yang kedua, sekolah dasar 7-11 tahun. Tahap operasional konkret, di mana anak dapat berpikir logis dan mengelompokkan benda-benda berdasarkan kategori yang logis. Yang ketiga, sekolah menengah pertama 12-15 tahun. Tahap operasional formal, di mana siswa mengembangkan alat baru untuk memanipulasi informasi, berpikir abstrak, menangani masalah secara fleksibel, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Yang terakhir, sekolah menengah atas 15-18 tahun. Kelanjutan dari tahap operasional formal dengan pengembangan lebih lanjut dari keterampilan intelektual, integrasi pengalaman dengan teori atau konsep yang ada, dan peningkatan kompleksitas dalam pengembangan alat baru untuk memanipulasi informasi. Perkembangan kognitif siswa di berbagai tahap pendidikan mereka dapat diselaraskan dengan metode pengajaran sebagai berikut. Untuk taman kanak-kanak, pembelajaran penemuan, di mana siswa mengeksplorasi dan menemukan konsep melalui kegiatan langsung. Pelajaran berbasis masalah yang melibatkan pemberian masalah dunia nyata kepada siswa untuk dipecahkan, mendorong pemikiran kritis dan juga keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, untuk sekolah dasar, inquiry terbimbing memberikan panduan terstruktur bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep-konsep baru. Pembelajaran berbasis proyek, yang dimana siswa dapat mengerjakan proyek jangka panjang untuk menyelidiki dan menjawab pertanyaan atau tantangan yang menarik. Yang ketiga, untuk sekolah menengah pertama, perancah yang melibatkan pemecahan pembelajaran menjadi beberapa bagian yang memberikan dukungan serta bimbingan saat siswa mempelajari konsep-konsep baru. Pembelajaran kooperatif, yang dimana siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas, mempromosikan kerja sama tim dan juga keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir, untuk sekolah menengah atas, pembelajaran berbasis kasus menggunakan skenario nyata atau realistis untuk melibatkan siswa dalam pemikiran kritis dan pengambilan keputusan. Flipped Classroom, di mana siswa mempelajari konten baru di rumah melalui pelajaran online interaktif dan terlibat dalam penerapan konsep dan penguatan selama waktu yang jelas. Metode pengajaran yang tidak efektif dapat menyebabkan beberapa masalah spesifik, antara lain yang pertama, kurangnya antusiasme dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran sehingga mereka cenderung tidak memperhatikan dengan baik. Kedua, kurangnya penguasaan materi karena metode pembelajaran yang tidak efektif tidak mampu mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa untuk mengasah kemampuan berpikir konkret dan logis.
yang seharusnya dikembangkan melalui metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahap pengembangan kognitif siswa. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.